Al-Quran sebagai petunjuk, dan kita lihat di sejarah itu bagi umat yang memegang Al-Quran sebagai petunjuk, mereka itu akan jaya. Tapi setelah itu kita lihat setelah jaya ada masa mundur, dan sampai kita lihat sekarang ya kita jadi follower aja nih. Malah yang memimpin dunia kita lihat bukan orang Islam. Itu kenapa tuh Ustaz? Adanya mundur, naik ya di dalam sejarah suatu umat ya, mereka berada di depan ataupun di belakang suatu umat, itu kembali kepada prinsip-prinsip hidup yang mereka pegang ya. Oke, umat Islam apakah berpegang dengan Al-Quran? Ya, mereka berpegang dengan Al-Quran dan meyakini Al-Quran sebagai kitab hidayah yang terbenar. Tidak ada yang benar daripada Al-Quran. Semuanya yang lain sesat. Tapi mereka kok mundur, Ustaz? Kok mundur? Ya, begini ceritanya. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa Rasulullah pada masa beliau berhasil membuat umat itu berubah. Sejarah itu berubah. Siapa? Begitu kuat mereka berpegang kepada Al-Quran, sehingga dengan itulah maka berubah total hidup mereka, dan bahkan mampu untuk berkuasa, bahkan menaklukkan bangsa-bangsa lain secara politis ya. Tapi mereka hidupnya itu hidup dengan totalitas berpegang kepada Al-Quran. Lalu ketika masa setelah itu, pertanyaannya adalah sejauh mana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengimplementasikan Al-Quran dalam hidup mereka. Maka disinilah pasang surut terjadi. Walaupun pada umat yang mengakui Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, kemampuan dia untuk mengimplementasikan Al-Quran dalam hidup, ini pasang surut. Di sini letaknya pasang surut.